Tuhan, kami mengagumi cara-Mu mengasihi kami. Karena cara-Mu mengasihi kami menunjukkan bahwa Engkau Allah yang Maha tinggi, Maha kuasa, Maha agung, yang tidak bisa kami raih. Hanya tidak ada curiga sedikit pun kami terhadap Engkau. Sesulit apapun Tuhan izinkan kami untuk lewati. Karena kami tahu bahwa kami terbatas untuk menilai cara kerja Tuhan bagi kami. Tapi yang kami tahu Tuhan, bahwa kalau hari ini kami dipimpin mengenal Allah yang benar, itu bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Kami manusia berdosa, tetapi dengan cinta-Mu Engkau membawa kami, Engkau rangkul kami. Engkau puaskan kami dengan cinta-Mu, berjumpa dengan Allah yang benar. Tuhan, itu adalah harta yang sejati yang tidak bisa kami bayar dengan apapun. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menilai segala sesuatu dari perspektif Injil. Karena kami menilai berkat yang sejati bukan dari barang yang bisa hilang, tapi barang yang tinggal tetap pada diri kami. Terima kasih Tuhan, kami mengagumi Engkau. Dan kami sekali lagi Tuhan menghampiri tahta kudus-Mu, memohon kemurahan-Mu, membukakan isi hati-Mu sekali lagi melalui firman, supaya hati kami, jiwa kami semakin dikuatkan hanya oleh karena firman Allah. Berfirmanlah Tuhan, karena hamba-Mu dan umat-Mu, kami semua sama-sama siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya baru sadar ya, ternyata saya khotbah beberapa kali di sini tuh judulnya itu sama-sama ada rahasianya. Jadi saya sepertinya sedang mengungkapkan, menyingkapkan sesuatu, dan saya bersyukur karena itu saya yang sedang mau disingkapkan itu adalah kebenaran firman, gitu ya, kebenaran firman Tuhan. Saudara, siapa di sini yang kepengen sampai Tuhan jemput kita, sampai hari terakhir Tuhan bilang, anakku waktumu selesai kembali. Kita tuh kepengen kita melayani Tuhan. Siapa yang rindu itu saudara? Siapa yang rindu melayani Tuhan sampai akhir hidupnya? Next slide. Oke, terima kasih. Saudara, orang bilang gini ya, yang ingin mati bagi Tuhan itu lebih mudah sebenarnya daripada yang ingin hidup bagi Tuhan. Setuju enggak? Yang ingin mati bagi Tuhan sesadis apapun, yang sulit itu cuma saat itu, betul enggak? Beberapa waktu terakhir itu yang sulit. Tetapi kalau berani hidup bagi Tuhan, itu lebih sulit. Kenapa kok lebih sulit? Karena ini the whole life, seluruh hidup kita, itu panjangnya kita nggak tahu berapa, ya kan? Dan saudara, ada banyak puji-pujian yang berkata bahwa aku mau melayani Engkau seumur hidupku, ku mau setia hidup bagi Engkau seumur hidup. Pertanyaannya ini nggak gampang loh saudara, ada rahasianya. Kalau saudara mau berkata bahwa saya kepengen satu hari nanti Tuhan jemput, itu dalam posisi kita memuji Tuhan. Iya kan? Kita sedang ngomong tentang Tuhan. Kita sedang memuji Tuhan, Tuhan jemput kita. Tapi saudara pikir gampang? Gak gampang. Gak gampang. Karena ini kan bukan mati bagi Tuhan, tapi hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu kan musimnya gak selalu baik. Musimnya gak selalu musim panen, kan kita kalau petani musim yang paling enak itu kan musim panen ya. Iya kan? Tapi musim menyemai bibit gitu ya, musim menanam, musim menyiram, musim kasih pupuk, belum pupuk mahal gitu kan, itu kan paling sulit. Tapi menuai di mana-mana panen paling asik. Saya suka ikut panen gitu ya, ikut panen. Diajak, yuk kita semai bibit. Moh, yuk siram-siram, moh, kasih pupuk, apalagi organik, bau, moh.
panen, yuk gitu ya. Semua diajak panen, semua suka begitu ya. Hidup juga gitu. Hidup kalau kita lagi panen berkat Tuhan kita suka. Tapi musimnya Tuhan lagi semai bibit. Aduh ini carang-carangnya gak bagus, dipotong satu-satu. Gak enak. Betul ya? Tapi Tuhan bilang kalau Tuhan potong itu, kamu tumbuhnya lebih baik gitu ya. Tapi waktu dipotong gak enak. Tuhan lagi bentuk kita. Sana sini harus dibuang, harus dikikir, harus digesek, harus digosok. Aduh gak enak. Tapi kita bilang kita mau ya, setia hidup untuk Tuhan seumur hidup. Gak gampang. Kita seringkali Tuhan ambil satu barang yang kita suka. Kita tuh iman yang kekanak-kanakan begitu. Saudara, iman yang kekanak-kanakan biasa begitu. Ya, anak saya punya anak baru mau 8 tahun ya, Fania. Itu kalau ada barang kesukaannya, misalnya diambil, tuh selalu semua orang yang ngambil barang kesukaannya tuh jahat. Dia pernah bilang iblis, saya bilang berdosa. Saya bilang semua kita orang berdosa. Kita juga gitu, saudara. Biasanya kalau kita suka sesuatu, Tuhan ambil. Kita bilang Tuhan jahat. Hidup lagi baik, tiba-tiba Tuhan izinkan prok, gitu ya. Terus, aduh, Tuhan jahat. Biasanya yang Tuhan ambil tuh bukan barang yang kita nggak suka loh. Kita kalau ngasih orang coba yang kita nggak suka kan, kita ngasih orang ya. Tuhan tapi nggak mau ngambil yang kita nggak suka, karena itu nggak akan ngubah apa-apa. Tuhan biasanya ngambil yang kita suka. Supaya apa? Kepuasan kita hanya ada pada Dia, bukan pada barang yang kita suka. Biasa gitu. Jadi kadang-kadang yang Tuhan goncang itu barang yang kita suka. Jadi hidup bagi Tuhan itu gak gampang, saudara. Hidup bagi Tuhan gak gampang, ada rahasianya. Dan hari ini puji Tuhan kita akan belajar rahasianya. Kalau kita kepengen setia sampai akhir hidup kita baca sama-sama. Di dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 11 hingga ayat 18. Ya, kita akan baca sama-sama. Minta maaf ya karena nanti ketemu Galatia. Saya lagi suka Galatia soalnya ya. Jadi khotbahnya saya nanti banyak Galatia ya. Oke, kita baca, saya baca ayat yang putih, Bapak Ibu baca ayat yang kuning ya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakan mereka. Aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Saudara, bagaimana cara menghidupi Injil? Ya, bagaimana menghidupi Injil, bagaimana hidup bagi Allah? Caranya bagaimana? Saya memberikan 3 cara dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kalau saudara mau hidup bagi Allah, saudara harus mau mengalami penyataan dari Allah. Gitu ya. Jadi saudara harus mengalami penyataan dari Allah. Banyak orang seolah-olah hidup bagi Tuhan, rajin pergi ke gereja, rajin melayani, rajin melakukan ini dan itu, tetapi dia belum pernah menerima sesuatu dari Allah. Kalau dia belum menerima sesuatu dari Allah, minta maaf saudara. KTP kita bisa Kristen, kita bisa rajin ibadah, kita bisa melayani. Tetapi saudara bukan anak Tuhan.
Karena saudara belum menerima penyataan wahyu dari Tuhan. Semua orang Kristen, siapapun kita, sebelum engkau dipakai oleh Tuhan, engkau harus mengalami Tuhan lebih dulu. Banyak orang siap melayani Tuhan, tetapi yang sedang dia ceritakan siapa? Kalau saudara sedang menceritakan dirimu sendiri, saudara sedang menceritakan Injil yang lain, saudara tidak sedang melayani Tuhan. Jadi ingat baik-baik, sebelum engkau bekerja bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan, Tuhan harus hidup lebih dulu di dalam engkau. Ini yang sedang Paulus katakan, saudara. Perhatikan ayat 11 dan ayat 12 ya. Paulus bilang begini, sebab aku menegaskan kepadamu saudara, bahwa Injil yang aku beritakan bukan Injil manusia. Aku bukan terima dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku, tapi aku menerima penyataan. Ini minta maaf, di kanvas harusnya ini enggak merah ya. Ini prinsipnya sudah merah ketemu orange, enggak jelas. Ya harusnya dia kuning, tapi saya enggak tahu kenapa berubah ya. Iya. Semoga jelas ya. Jadi Paulus berkata di situ bahwa yang pertama, aku tidak terima dari manusia. Apa yang aku ajarkan ini aku tidak terima dari manusia. Saudara, ada banyak manusia, banyak public speaker gitu ya. Banyak public speaker, banyak motivator gitu ya, yang hebat-hebat gitu ya. Tetapi kalau saudara khotbah, saudara ajarkan firman kepada anak, saudara ajarkan firman kepada pasangan gitu ya. Saudara ngomong-ngomong ya, tiap hari bicara hanya tentang orang-orang yang hebat, kita nggak ada gunanya, saudara. Paulus bilang begini, yang sedang aku sampaikan itu bukan dari manusia, tapi dari Allah. Next. Yang kedua, di sini dia katakan bahwa Allah menyatakan anaknya di dalam aku. Di dalam ayat 16, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Di situ dikatakan bahwa Allah menyatakan anaknya di dalam aku. Jadi sebelum Paulus pergi, Paulus itu kan menjadi rasul yang besar ya. Saudara lihat perjanjian baru aja terdiri dari berapa banyak tulisannya Paulus. Dia rasul yang besar. Tuhan pakai dia dengan hebat. Tapi sebelum Tuhan pakai Paulus dengan hebat, Tuhan bekerja di dalam Paulus. Saudara yang mau hidup bagi Tuhan, saudara harus bilang, Tuhan, sebelum engkau pakai aku Tuhan, engkau hadirlah dalam hidupku. Bekerjalah di dalam hidupku. Hanya orang yang Tuhan bekerja di dalam dirinya yang bisa hidup bagi Tuhan. Gak peduli situasi kita, saudara. Gak peduli situasi kita seperti apa. Gak peduli tubuh kita seperti apa. Gak peduli pengetahuan kita seperti apa. Gak peduli usia kita berapa. Tapi kalau Tuhan bekerja di dalam kita, Tuhan pasti bisa pakai kita melayani dia. Pasti bisa. Allah kita itu roh, saudara. Dan dia bekerja dengan rohnya di dalam roh kita. Dan kita cukup bisa dipakai Tuhan untuk melayani. Saudara, kadang-kadang tadi juga mungkin saudara kita Listi ya, dia sempat ngomong, Tuhan, kenapa hidupku? Gitu ya. Karena bertubi-tubi. Saudara, yang membuat saudara bertanya itu manusiawi. Saya juga kalau dalam posisi Listia, pasti saya juga akan bertanya. Tetapi di sini butuh iman. Bahwa Allah kita Allah yang perkasa, Allah kita Allah yang agung, Allah kita Allah yang berdaulat, Allah kita Allah yang hidup. Dan di dalam sikap sifat dia yang begitu luar biasa itu, dia melihat dari ujung sampai ujung. Dan dia bilang ini baik. Kenapa seringkali kita sulit bilang, Tuhan, aku kok gak lihat ya kebaikan Tuhan ada di mana. Orang yang aku cintai Tuhan ambil, padahal sulit banget loh Tuhan. Tuhan, bagian tubuhku yang aku paling butuh Tuhan ambil. Aku gak bisa lihat baiknya Tuhan ada di mana. Kenapa kita terbatas dan sulit untuk melihat Tuhan baik? Karena kita tuh lihatnya parsial. Kita hanya lihat satu titik. Hanya Tuhan yang bisa lihat dari awal sampai akhir. Gak pernah bisa dari awal sampai akhir ya, karena Tuhan itu kan kekal. Dari kekal sampai kekal Tuhan yang bisa lihat. Dan dia bilang baik.
Makanya kita yang terbatas ini harus bilang begini, Tuhan, aku memang gagal untuk melihat kebaikan Tuhan ada di mana. Tapi aku tetap percaya dengan imanku bahwa Engkau sedang mengerjakan yang baik bagi aku. Tuhan sedang memotong ranting yang tidak berguna. Dan gak apa-apa Tuhan, biar sakit. Supaya aku bisa berbuah. Gitu ya. Dengan iman, saudara. Allah harus bekerja di dalam kita sebelum kita hidup bagi Dia. Dan ini yang sedang dilakukan oleh Allah bagi Paulus. Ya, sebelum Allah bekerja di dalam Paulus, Dia harus bekerja melalui Paulus, Dia harus bekerja lebih dulu di dalam Paulus. Kita juga. Kalau saudara mau Tuhan bekerja melalui kita, impossible, tidak mungkin kalau Tuhan belum bekerja melalui kita, tiba-tiba kita bisa bekerja. Bisa nggak? Bisa aja, Tuhan bisa lakukan. Tapi kitanya sendiri nggak bisa mengalami Tuhan. Dan sangat powerful saudara, pelayanan kita tuh sangat powerful. Kalau seandainya kita membiarkan diri kita untuk Allah bekerja di dalam kita. Dan baru kita melayani orang lain. Saudara, itu so powerful. Itu sangat powerful. Banyak orang kenapa melayani Tuhan tidak powerful? Karena menurut saya mereka mau bekerja bagi Tuhan. Tapi tidak membiarkan Tuhan bekerja di dalam mereka. Gak akan ada kuasa saudara, gak akan ada kuasa. Dan saudara, di dalam bagian ini kita lihat bahwa Allah itu sanggup hanya Allah yang sanggup membangkitkan orang yang mati rohani seperti kita. Paulus itu orang yang mati rohani saudara. Dia orang yang sangat hebat. Paulus orang yang sangat pintar. Paulus ngomong di antara mereka kalangan Yahudi. Orang Yahudi itu pintar-pintar saudara. Dan mereka itu selalu punya program untuk anak-anak. Anaknya itu usia 7 tahun sudah harus, jangankan 7 tahun, 3 tahun sudah harus bisa menghafal Taurat yang mana. Ya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Jadi anak-anak remaja tuh kalau kita ketemu langsung bilang begini, coba sebutkan Mazmur 23, langsung itu orang Yahudi biasanya. Paulus ini bukan Yahudi biasanya. Yahudi ini dia lebih maju di antara teman-temannya. Hebatnya luar biasa. Siapa yang bisa ajar dia tentang Yesus? Dia paling top saudara. Dia jumpa dengan rasul-rasul yang lain. Dia kan orang hebat ya. Let's say dia itu ketemu Petrus misalnya begitu ya. Petrus itu kan backgroundnya apa? Nelayan. Dia ketemu nelayan terus nelayan mau khotbahin dia. Dia bilang sorry bro, mungkin kamu perlu belajar dulu. Waduh iya toh. Paulus orang hebat saudara. Dia orang hebat tapi dia mati rohani. Siapa manusia yang bisa bangkitkan seorang kayak Paulus? Gak ada yang bisa saudara. Tapi dengan caranya Tuhan tuh bisa taklukkan Paulus. Hanya Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati rohani kayak kita. Saudara dan saya ini kita mati rohani. Saudara. Yang kita butuhkan bukan nasihat. Kalau manusia datang dengan nasihat, kita tuh bisa putar balikkan. Kita tuh bisa anggap orang, kita tuh keberdosaan kita tuh membuat kita sombongnya luar biasa saudara. Sehingga begitu manusia kasih nasihat, kita merasa kita lebih pinter. Jadi untuk hidup bagi Kristus kita tuh gak butuh hanya pintar saja. Gak bisa. Tuhan harus bekerja di dalam kita dulu. Caranya gimana? Dia akan membangkitkan kita dari kematian rohani. Jadi mujizat terbesar yang pernah Tuhan lakukan bagi saudara dan saya, bukan sakit jadi sembuh saudara. Bukan mati jadi bangkit. Tetapi kematian manusia-manusia yang mati rohani kayak kita, itu dibangkitkan, dicelikkan secara rohani. Sehingga yang dulunya kita gak bisa paham, kita paham. Kita paham sesuatu yang dunia gak bisa paham, betul gak? Di dalam Yesus ketika Allah bekerja dalam kita tuh paham sesuatu yang dunia gak bisa paham. Makanya dunia tuh kalau lihat cara hidup kita, mereka aneh. Makanya orang Kristen tuh sungguh-sungguh harus hidup dalam Tuhan. Kalau Tuhan hidup di dalam kita, bekerja di dalam kita, kemudian dia bekerja melalui kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi dunia. Tapi kenapa ada banyak orang Kristen sandang kekristenannya, tapi tidak jadi berkat bagi orang lain. Banyak orang lain tersandung dan antipati dengan kekristenan. Kenapa? Karena mereka lihat gaya hidup orang Kristen ngawur, ngomongnya rohani, hidupnya rohana. Iya kan? Ngomongnya
kudus, kudus, kudus. Hidupnya kudis. Bikin orang lain gatal-gatal. Kenapa begitu, saudara? Jangan sampai gereja memproduksi jemaat Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang model begini. Gereja kita punya tugas yang besar. Kita punya tugas yang besar. Untuk apa? Untuk membawa orang-orang yang seperti ini. Bawa dia hadapan Tuhan, minta anugerah Tuhan supaya Tuhan bangkitkan orang-orang yang mati rohani kayak kita. Kita semua ini orang-orang mantan-mantan mati rohani. Kalau kita mantan mati rohani, dengar khotbah pasti tidur. Baca Alkitab pasti tidur. Betul. Loh, saya dulu begitu. Mati rohani dulu. Baru mulai kenal firman Tuhan. Kenal bisa punya kemampuan untuk mencerna dan seterusnya setelah Tuhan bangkitkan. Dalam tanda kutip ya. Ketika saya bertobat pertama kali. Di situ saya memang belum langsung baca Alkitab ngerti semua. Tapi sudah mulai paksa diri untuk mulai menikmati. Begitu ya. Ngerti nggak ngerti baca dulu aja gitu loh. Kemudian mulai dengerin firman Tuhan. Mulai dicelikan Tuhan ubah perlahan-lahan. Jadi ini yang Tuhan lakukan, saudara. Ini yang Tuhan lakukan di dalam kita. Itu ya, dosa itu membuat, next slide, dosa itu membuat manusia sombong, saudara. Sehingga selalu merasa diri lebih hebat dari manusia lain. Semakin dinasehati, semakin berdosa, bukan makin bertobat. Jadi hanya Allah yang sanggup mempertobatkan kita. Jadi kalau hari ini saudara dan saya, itu mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Itu harta yang saudara gak bisa beli. Saudara punya uang pun saudara gak bisa dapat. Jadi kalau saudara dapat itu, saudara gak punya apa-apa pun, saudara harusnya bersyukur. Jadi kebahagiaan, kepuasan dalam dunia ini jangan pernah letakkan pada berapa banyak materi yang bisa saudara raih. Materi yang saudara bisa raih mungkin beda-beda kan, kita beda-beda. Saudara gak punya rumah, gak apa-apa. Saudara gak punya kendaraan, gak apa-apa. Karena itu bukan standar hidup kita. Itu bukan nilai kesuksesan. Nilai kesuksesan itu adalah ketika Tuhan bekerja di dalam engkau dan melalui engkau. Hidupmu berarti. Kapanpun Tuhan panggil, itu berhasil hidupmu. Makanya saya selalu bilang mama-mama, papa-papa. Lihat baik-baik ya, nilai kesuksesan itu bukan pada sesuatu yang bisa hilang. Bukan sesuatu yang bisa hilang. Jadi anak kita gak apa-apa kalau gak kaya. Tapi dia punya karakter Kristus yang kuat. Dan dia memberikan pengaruh yang besar bagi orang banyak. Kalau Tuhan bekerja di dalam diri kita, saudara, pasti Tuhan akan pakai memberikan pengaruh bagi orang lain. Tapi kalau Tuhan tidak pernah bekerja dalam diri kita, mungkin saudara bisa kasih pengaruh, tapi pengaruh saudara terbatas. Pengaruh saudara terbatas, gitu ya. Next, saudara, Kristus dinyatakan di dalam diri kita. Itu adalah harta yang paling dan sangat berharga yang diberikan. Bukan karena kita layak mendapatkan. Saudara, kita mati rohani, dihidupkan Tuhan. Itu bukan karena Tuhan lihat dalam diri kita ada kebaikan. Bukan Tuhan lihat bilang begini, loh si A ini kok api orangnya ya. Ya wes tak hidupkan secara rohani. Enggak, Tuhan gak pernah lihat dalam diri kita. Karena begitu Tuhan lihat hanya hitam aja, gelap. Gak ada yang bisa dilihat dalam diri kita. Wong kita bobroknya begini kan. Kita bukan orang baik loh saudara. Mungkin kelihatan aja baik. Mungkin kelihatan aja baik. Tapi kalau kita mau bicara tentang masa lalu kita, ada begitu banyak noda hitam yang kita temui. Jadi bukan karena kita baik makanya Tuhan pilih kita saudara. Tuhan pilih kita karena kehendak Dia sendiri. Gitu ya. Karena kehendak Dia sendiri, kita gak layak. Kalau Tuhan mau layak-layakan ya, kita tuh pasti dibuang semua sama Tuhan. Tapi dengan cintanya Dia ambil kita. Dia rangkul kita. Dia ubahkan kita. Gitu ya. Kita gak layak tapi kita dapat. Ini harta yang abadi. Saudara, siapa di sini punya harta yang abadi? Saya gak nanya harta yang bisa hilang ya. Saya gak nanya harta yang bisa hilang itu saudara mau punya berapa banyak, saudara tinggalkan itu. Makanya latih hatimu jangan terikat pada apa yang bisa hilang. Amin. Semua yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tubuh kita yang baik, waktu kita, uang kita, properti kita, saudara pakai untuk yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan.
Karena satu hari nanti saudara akan tinggalkan itu. Jangan jadi orang pelit, orang Kristen gak boleh pelit. Kalau saudara jadi orang Kristen pelit, itu saudara gak memaknai kekristenanmu. Kalau saudara memaknai cinta Tuhan sungguh-sungguh, saudara hidupmu sungguh-sungguh akan jadi berkat. Sungguh-sungguh akan jadi berkat. Gitu ya. Ini harta yang abadi saudara. Seberapapun, pertanyaannya adalah begini, seberapa Anda terpesona dan bersyukur untuk harta abadi yaitu diri Allah sendiri yang sudah diberikan kepada kita. Seberapa banyak saudara terpesona dan kagum. Itu terlihat dari mana? Bukan waktu saudara memuji-muji Tuhan di gereja, bukan. Tapi ketika engkau sendirian di kamar, hatimu sesak. Tapi engkau tetap bilang, Tuhan, aku puas dengan caramu mengasihiku. Sekalipun harus banyak nangis, tapi aku puas dengan cara. Karena aku selalu aman dengan engkau. Aku selalu aman di dalam topangan tanganmu. Aku puas. Semua orang bisa nyanyi puji Tuhan, angkat tangan, jingkrak-jingkrak di gereja, saudara. Tapi bagaimana ketika dia sendirian di dalam kamar? Hanya dia dan Tuhan. Apakah hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur? Apakah kita bilang Tuhan terima kasih, terima kasih? Atau kita banyak ngeluh? Saudara, jadi orang Kristen belajar untuk tidak mengeluh. Karena kalau penuh dengan keluhan, itu berarti matamu tertuju pada masalah-masalahmu dan tidak tertuju pada Tuhanmu. Kalau mata kita tertuju pada Tuhan, masalah datang. Ini cara Tuhan mengasihi aku. Jalani. Bagian kita, hak kita diambil orang. Sudahlah. Gak usah mata kita tertuju pada situ, saudara. Tapi berapa banyak orang begitu ada masalah-masalah mata tertuju pada masalah. Mau tidur masalah. Mimpi juga masalah. Besok pagi bangun, masalah tetap datang. Sukacita hilang, kesehatan jatuh, drop. Kenapa? Matanya tertuju pada masalah, bukan pada Tuhannya. Bukan pada pemilik hidupnya. Sudah berabad-abad ada begitu banyak orang Kristen yang cinta Tuhan. Mereka hidup dalam masalah bahkan mati pun sebagai martir. Tapi sukacita mereka tetap melimpah-limpah. Kenapa? Karena matanya tertuju pada Tuhan. Gak ada yang bisa menggoncangkan kita. Yang paling penting itu adalah sukacita dan damai sejahtera dari Allah itu loh saudara. Itu yang memungkinkan kita menikmati hari-hari kita, betul nggak? Kita nggak mungkin bisa menikmati hari-hari kita kalau nggak ada sukacita, damai sejahtera dari Allah. Nggak akan bisa. Yang kita cari dalam hidup itu apa? Kalau saudara mencari materi, banyak orang punya materi nggak punya sukacita, damai sejahtera dari Allah. Mau punya hidup model begitu? Lo tapi kaya. Tapi tidur gak bisa makan gak bisa tidur. Ya memang lah. Makan gak bisa menikmati, tidur juga gak bisa menikmati. Nah repot. Repot kalau begitu. Kenapa gak ada sukacita damai sejahtera dari Tuhan? Kapan sukacita damai sejahtera itu kita bisa dapat? Ketika kita mempermuliakan Tuhan. Ada sukacita mengikuti. Itu rahasianya saudara. Jadi biarkan Tuhan bekerja di dalam engkau sebelum engkau bekerja dan hidup bagi Tuhan. Karena itu modal dasarnya. Gitu ya. Mari ajar, terus berlatih gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bersyukur dan bersyukur. Saudara, saya bersyukur, saya kagum sekali dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling saya. Ya saya dapat kesaksian banyak ya dari Bu Mifa gitu ya, dari Bu Listia gitu ya. Kemudian ada beberapa mahasiswa saya juga bergumul. Saudara, ada mahasiswa saya. Saudara tahu nggak? Dia kuliah itu di mesin HD. Cuci darah. Sering kali dia kuliah itu dari dia lagi berbaring begitu. Dia ambil program sertifikat. Karena dia kepengen mengenal Tuhan dengan lebih baik. Masih muda saudara, belum 30-an lah gitu ya. Sebentar cuci darah, sebentar dia bilang, Bu ini saya sambil off cam ya Bu ya. Saya lagi cuci lambung. Darah dicuci, lambung dicuci. Semua dicuci.
Tapi saya nggak pernah dengar satu kali pun dia mengeluh. Orang Kristen harus punya hidup yang siap untuk terus diuji. Dimurnikan oleh Tuhan. Gitu ya, dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga sampai kapanpun kita langsung bilang, kita selalu bilang, aku terpesona dengan caramu mengasihi aku. Ada pujiannya ya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu. Kapan kita bisa terpesona dengan Tuhan? Kalau mata kita terus tertuju pada masalah. Gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Mari latih setiap hati mulai gelisah. Nyanyi. Puji Tuhan. Nyanyi keras-keras di kamar. Gak apa-apa. Gitu ya. Manusia memang wajar masih bergumul dengan dosa. Tapi setiap kali hati kita mulai dialihkan, mata kita mulai dialihkan, kita langsung bilang, wah bahaya nih. Gak boleh. Aku punya Tuhan yang hidup kok. Aku punya Tuhan yang hidup. Dia baik, dia sungguh baik. Tertuju lagi kepada Tuhan. Gitu ya, itu yang pertama. Biarkan Tuhan bekerja di dalam kita. Karena hanya Dia yang sanggup mencelikkan mata kita yang buta. Gitu ya. Yang kedua, saudara, saudara harus diubahkan oleh Injil Allah. Jadi setelah Tuhan bekerja di dalam diri kita, gak simsalabim kita ini jadi orang yang dewasa. Anak itu kan butuh bertumbuh ya. Orang Kristen juga butuh bertumbuh, saudara. Saudara, Tuhan sudah bekerja di dalam diri kita, itu gak simsalabim langsung semuanya oke. Kita harus siap untuk dibersihkan oleh Tuhan. Kita harus siap untuk diubahkan oleh Tuhan. Karena kita ini jujur, kita hidup di masa lalu kita. Kita punya orang tua yang mungkin punya pola asuh gak pas. Mereka mendidik kita, kalau dia bisa, kamu bisa. Kalau dia pukul, kamu pukul lebih keras. Gitu kan? Kalau dia ganggu, kamu harus hajar. Loh, ada loh pola asuh yang justru membuat anak-anak itu berani dan liar. Karena orang tua sendiri mengajarkan anak tidak respect dengan orang lain. Gitu ya. Itu banyak ternyata, saudara. Nah, kita kan punya pola asuh yang mungkin kita bawa kurang baik. Gitu ya. Kemudian jujur kalau kita lihat kiri kanan, tante kita, om kita, mama papa kita, cara hidup mereka. Itu kan semua cara hidup yang bukan injili. Alkitab, mama mungkin bilang, Ma, aku nemu ini. Udah bawa. Loh, Ma ini kan punya, enggak, itu di tempat umum, bebas. Itu bebas begitu. Lah, ini nilai-nilai yang anak itu tanpa sadar dia simpan. Nilai-nilai ini tuh harus dibersihkan. Nilai-nilai duniawi itu harus dibersihkan oleh apa? Oleh firman Tuhan, oleh Injil Yesus Kristus. Maka caranya bagaimana? Ya caranya kita baca firman Tuhan. Kita dengerin firman Tuhan. Hati kita bilang, Tuhan, ubah aku menjadi seperti Engkau. Ubah aku. Aku orang ini pada dasarnya pelit, Tuhan. Tuhan ubah aku jadi murah hati. Itu harus belajar. Nanti udah gitu Tuhan tantang tuh, gitu ya. Habis itu Tuhan tantang. Begitu lihat orang yang butuh, pura-pura lewat lagi. Kadang-kadang pura-pura lihat. Bukan kita nggak punya uang, tapi kita nggak mau berkorban. Nggak boleh. Tuhan, aku nih orangnya nggak bisa memaafkan, sulit sekali memaafkan. Caranya nggak simsalabim Tuhan kasih saudara hati yang mudah memaafkan. Caranya ya segera memaafkan gitu loh. Sekarang kamu nggak enak hati sama siapa yang kesalahannya tuh masih sangat-sangat fresh dalam pikiranmu. Ya harus mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni si A. Aku mau mengampuni si B. Itu cara Tuhan mengubahkan kita. Cara Tuhan mengubahkan kita. Saudara, mari kita lihat di dalam Galatia pasal 1 ayat 13. Di sini Paulus bilang begini, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah, aku berusaha membinasakan mereka. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat. Jadi saudara lihat di sini, sebenarnya Paulus itu dia adalah dalam tanda kutip tentaranya orang Yahudi, gitu ya. Jadi dia tuh merasa kalau dia aniaya orang Kristen, karena orang Kristen waktu itu dianggap sebagai bidat, ajaran baru kan, dianggap bidat. Sehingga bagi orang Yahudi bidat layak untuk dibinasakan. Dan mereka sedang berperang bagi Allah. Nah itu yang dilakukan, next slide.
Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia merasa dia tentara Yahudi yang mau membasmi pengikut-pengikut Yesus. Gitu ya. Dia juga punya pengetahuan tentang Yudaisme yang maju dibandingkan teman-temannya. Manusia nggak mungkin bisa pengaruhi Paulus, saudara. Nggak mungkin manusia bisa pengaruhi Paulus. Tapi Tuhan, lihat sekali lagi, Tuhan tidak cari orang yang pintar. Ya, tapi Tuhan cari orang yang berdosa. Paulus, Tuhan nggak cari Paulus karena Paulus pintar, bukan. Tuhan, di mata Tuhan Paulus justru orang berdosa, kan menganiaya jemaatnya. Begitu ya. Next slide, saudara. Jadi di dalam pekerjaan Tuhan, Allah itu tidak selalu memakai malaikat yang suci, saudara. Seringkali dia pakai orang-orang yang berdosa. Tetapi orang berdosa yang sudah mengalami kuasanya di dalam mentransformasi. Saudara dan saya orang berdosa yang sama ya. Kita orang-orang yang berdosa. Bahkan di dalam Tuhan pun berapa kali coba kita gagal mengasihi Tuhan. Berapa kali kita ini mulut sudah tahu menyakiti anak, tetap saja ngomong yang nyakitin. Kita udah tahu, kita nih kalau ngomong gini nyakitin mama, tapi sengaja. Supaya sakit sekalian, gak apa-apa. Itu dosa kita, saudara. Di dalam pekerjaan Tuhan, kalau saudara mau hidup bagi Tuhan, ini berita sukacitanya. Tuhan gak selalu pakai malaikat yang suci. Bisa gak Tuhan pakai malaikat yang suci? Bisa. Tapi gak selalu begitu. Banyak kali dia pakai kita orang-orang berdosa. Tapi bukan orang berdosa yang menyerah dengan keberdosaan, bukan. Dia pakai kita orang berdosa yang mau diubahkan. Jadi perlu kita tuh sadari kelemahan kita ada di mana. Kita perlu berkaca loh, saudara. Harus tahu kita nih lemahnya ada di mana. Dan kita terus berdoa sama Tuhan, Tuhan tahu aku lemahnya ada di mana. Tuhan tahu aku gak bisa memaafkan. Tuhan tahu aku sulit sekali untuk berbagi. Tuhan tahu kalau aku lihat uang tuh mataku langsung silau. Tuhan lihat aku nih kalau nggak beli ini itu tuh rasanya aduh tangan nih gatel. Tuhan tahu kelemahanku ada di mana. Tuhan tolong aku supaya aku bisa selesaikan itu. Tuhan nggak cari orang suci, Tuhan cari orang berdosa kayak kita. Tapi yang mau diubahkan Tuhan tiap hari. Tiap hari diubahkan Tuhan. Nggak pancet aja ya, nggak. Gitu ya. Tuhan cari orang berdosa, iya. Dia cari kita apa adanya, tapi dia nggak mau membiarkan kita apa adanya. Dia mencari kita apa adanya. Dia menemukan kita apa adanya. Tapi dia mau kita menjadi sesuatu di dalam anugerahnya. Gitu ya. Di dalam anugerahnya dia mau kita menjadi sesuatu. Saudara, hanya orang yang sudah diubahkan Tuhan yang bisa memiliki hati, pikiran, dan kehendak yang sama dengan Tuhan. Mereka yang siap untuk melayani jiwa-jiwa. Saudara mau melayani jiwa-jiwa, saudara mau melayani anakmu, mau melayani pasanganmu, mau melayani keluarga besarmu. Saudara baru bisa melayani kalau kamu punya kehendak yang sama dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara punya hati yang sama dengan hati Tuhan baru bisa. Kalau hati kita beda dengan hati Tuhan gak bisa. Saudara doa, menurut saudara doa itu apa sih? Doa itu apa? Komunikasi. Kalau kita gak komunikasi? Saudara ada orang berdoa itu bisa berjam-jam ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Doa terus menerus dengan bersuara. Isi doanya itu sebenarnya apa sih? Informasi, permohonan, minta-minta. Doa itu minta-minta. Doa itu informasi. Kalau kita tahu Tuhan kita ya, Tuhan kita tuh maha tahu. Sebelum saudara ngomong Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu lebih dari yang bisa kita kasih tahu. Ada banyak hal kita nggak tahu, Tuhan lebih tahu. Jadi doa itu sebenarnya bukan informasi. Doa itu relasi. Kita dengan pasangan kalau saling jatuh cinta gitu ya. Perlu ngomong nggak? Atau cukup pegangan tangan tuh udah dua-dua merasakan? Yang baru jatuh cinta boleh ngomong. Biasanya kalau udah 50 tahun menikah, 40 tahun menikah tuh biasanya kalau pegangan tangan biasa aja sih. Ya, tapi cinta yang tulus, kadang-kadang ya, kita tuh nggak usah ngomong, lihat matanya masing-masing itu bisa langsung nangis. Betul nggak sih? Saya lihat Bu Linda gini, ini karena saya sama Bu Linda kan. Tapi di masa-masa tertentu, itu kita mungkin kadang-kadang nggak usah ngomong, tatapan. Mata tuh bisa berbicara banyak. Betul nggak sih? Karena nggak usah ngomong, pegang aja. Itu kayak ada pesan yang kuat.
aku akan ada di sampingmu. Gitu ya. Masa-masa sakit gitu ya. Aku gak akan pergi. Aku ada di samping. Gak usah ngomong banyak-banyak, pegang aja. Lihat mata aja. Itu relasi. Makanya Alkitab bilang berdoa tanpa henti. Karena doa kita dengan Tuhan itu harusnya tanpa henti. Gak ada jeda harusnya. Saya gak antipati dengan doa itu duduk berlutut. Sometimes itu baik gitu. Tapi doa gak hanya itu. Doa itu seluruh hidupmu. Seluruh hidup. Seluruh hidup, relasi. Dan doa itu adalah, itu usaha kita mau menyamakan hati kita dengan hati Tuhan. Kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Saudara, kita ini manusia berdosa. Kita punya kehendak tuh selalu berdosa, betul gak? Kita kadang-kadang bilang, Tuhan halalkan segala cara. Pokoknya aku kepengen itu, dapat dong Tuhan. Halalkan segala cara. Dan kita bisa kesaksian, puji Tuhan aku kepengen ini, berdoa sudah sekian lama, aku dapat. Padahal cara dapatnya tuh jahat. Bagi kita gak peduli. Tapi enggak, doa tuh gak begitu saudara. Doa itu adalah Tuhan, aku butuh rumah. Kalau di mata Tuhan itu aku akan memuliakan Tuhan. Berilah. Tapi kalau tidak, aku tetap bersyukur karena aku tetap memuliakan sekalipun gak punya rumah. Tuhan, aku sakit. Kalau di mata Tuhan aku sembuh, itu memuliakan Tuhan. Lakukanlah. Kalau tidak, aku lebih memuliakan Tuhan dalam sakitku, gak apa-apa. Karena hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi kehendak kita jadi sama dengan kehendak Tuhan. Hati kita jadi sama dengan kehendak Tuhan. Saudara, ini makanya setelah Tuhan bekerja dalam kita, kita terus harus diubahkan supaya hati kita, pikiran kita, kehendak kita menjadi sama dengan kehendak Tuhan. Baru saudara bisa melayani, gitu ya. Baru saudara bisa melayani. Kalau enggak saudara, siapa sih secara natural kepengen melayani jiwa-jiwa yang sudah berdosanya ampun-ampun, gak good looking, gitu ya. Ditambah misalnya bau, ditambah misalnya betul-betul gak ada apa-apa, ditambah kita harus rugi, ditambah kita harus kehilangan segalanya. Siapa yang mau saudara? Secara natural gak ada manusia yang mau. Tapi orang yang di dalamnya Tuhan bekerja, orang yang di dalamnya Tuhan ubahkan terus, itu Tuhan akan kasih hati untuk mencintai mereka. Sehingga gak ada orang manapun yang gak layak untuk dengar firman Tuhan. Itu sebabnya ada banyak hamba-hamba Tuhan di pelosok-pelosok. Mereka rela kehilangan apapun juga untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mereka bukan mencari sesuatu loh, tapi mereka jual segala sesuatu untuk melayani orang. Saudara, saya tahu ada misionari dari Kanada gitu ya, orang Kanada. Dia dan istrinya tuh mereka meninggalkan Kanada. Jadi istrinya tuh perawat ya, saya lupa dia gelarnya apa. Nah, mereka satu waktu mereka mendapatkan panggilan melayani di Papua. Saudara, melayani di Papua. Dan akhirnya setelah mereka yakin dengan pimpinan Tuhan, mereka jual segala yang mereka punya, rumah, semua. Mereka jadikan itu alat-alat kesehatan karena memang mereka sudah mau melayani, masuk ke sana tuh dengan kesehatan, gitu ya. Mereka beli semua alat-alat obat-obatan yang mereka butuh. Mereka masuk ke pedalaman Papua, saudara. Pedalaman Papua. Di Papua aja udah cukup syok ya bagi orang-orang yang biasa hidup di kota, begitu ya. Ini pedalaman, saudara. Dan dia berkali-kali kena penyakit malaria di sana. Berapa kali itu dia sudah tidak sadarkan diri, saudara, diangkut oleh helikopter, gitu ya. Terus balik lagi, gitu ya. Kena lagi, pergi lagi, dibawa, balik lagi. Dia punya anak tuh ada 4 kalau nggak salah atau 5 gitu ya. Semua kena demam berdarah tuh pernah betul-betul koma di pedalaman. Sampai teman-temannya dia bilang, kamu tuh gila. Tapi saudara, anak-anaknya sembuh. Hidup dia hanya betul-betul dengan iman. Hari ini anak-anaknya jadi dokter. Semua homeschooling di pedalaman, homeschooling. Setelah itu kirim ke Kanada jadi dokter. Sekarang dia punya klinik besar yang ada di lupa saya. Tiba-tiba hang di Jayapura, tapi yang di dekatnya bandara itu loh. Gitu ya. Jadi dia punya bandara besar di sana, klinik besar di sana. Itu ya, anak-anaknya semua bekerja bagi Tuhan. Dan saudara,
waktu satu hari, dia kan sudah puluhan tahun di sana ya. Dia udah dicintai banget oleh tokoh-tokoh di sana. Dan satu hari dia tanya ke tokoh orang lokal sana, apa yang membuat kamu itu mau dengar saya? Karena dia tahu bertahun-tahun dia di situ, awal tuh nggak ada yang mau denger dia. Terus dia bilang begini, kamu tahu nggak? Waktu pertama kali kamu kena malaria mau mati, dibawa helikopter, kami bilang begini, pasti dia pergi dan nggak akan pulang. Ternyata pulang. 2 kali lagi kena lagi, mau mati lagi, dibawa lagi. Ini terakhir sudah pasti habis. Ternyata balik lagi 3 kali. Begitu terjadi 3 kali, mereka tuh langsung bilang begini, berarti orang ini Tuhan utus untuk sesuatu. Kami harus dengar. Itulah, saudara. Jadi bisa nggak dia berdoa, Tuhan tolong malarianya, Tuhan singkirkan. Tuhan bilang enggak, melalui malaria itulah namaku akan dimuliakan. Melalui malarialah Injil akan tersebar. Dan betul saudara, satu desa itu jadi desa Kristen semua. Dengan apa? Malaria. Bukan hanya dia aja yang malaria. Hari ini penglihatannya hampir tinggal berapa persen aja bisa lihat saudara. Kenapa? Karena serangan malaria bolak-balik dan itu tinggi banget racunnya. Sehingga itu memang membuat dia punya mata parah. Dan dokter di Kanada udah ngomong kalau kamu balik lagi ke sana bisa jadi kamu buta total. Dia bilang sepanjang hidupnya Tuhan udah pakai. Gitu ya. Serangan demi serangan. Toh di dalam anugerah Tuhan itu baik untuk kemuliaan Tuhan. Dia gak gentar sama sekali. Ya saudara ya. Jadi hanya orang yang diubahkan Tuhan yang bisa memiliki hati, pikiran, kehendak sama dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya mau melayani banyak jiwa-jiwa, mau melayani anakmu dengan baik, melayani pasanganmu dengan baik, melayani asisten rumah tangga, keluarga besar, dimanapun kita berada. Saudara harus siap untuk diubah Tuhan. Hatimu, pikiranmu, kehendakmu. Minta Tuhan koreksi aku, koreksi aku. Yang terakhir saudara, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan supaya melayani seumur hidup, saudara harus mau diperlengkapi oleh Allah. Saudara mari kita lihat di dalam ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan manusia. Sorry, ini saya kelewatan. Sebenarnya ada ayat 17. Ayat yang ke-16 kok nggak ada ya? Bisa tayangkan ayat 16? Ini 16. Oh, 17 aja nggak apa-apa, ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Jadi waktu Paulus itu bertobat, gitu ya. Dia berjumpa dengan Yesus, kan berarti dia perjumpaan dengan Tuhan ya. Ya ayat 17 ya. Aku pergi sebelum tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Saudara, Paulus itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan orang yang mengalami perjumpaan itu disebut rasul memang kan. Disebut rasul. Waktu dia pertama kali jadi rasul, dia berjumpa dengan Tuhan. Yang dia cari pertama tuh siapa? Dia gak cari para rasul. Seolah-olah kalau dia cari rasul kan sebenarnya dia lebih cepat diorbitkan begitu kan. Dia lebih cepat diorbit, tapi dia gak mau itu. Pola pikirnya bukan begitu. Dia mengalami Tuhan, dia diubahkan Tuhan, pikiran, hati dan seterusnya diubahkan Tuhan. Kemudian dia memberi diri, dia pergi ke Arab saudara. Saudara lihat ayat 18, lalu 3 tahun kemudian, berarti dia di Arab berapa tahun? 3 tahun, ngapain dia di Arab? Alkitab nggak ngomong tentang itu. Ya, Alkitab nggak ngomong tentang itu. Tetapi banyak orang percaya bahwa Paulus 3 tahun itu dia mengalami pembentukan dari Tuhan. Dia belajar, dia diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Dia nggak sibuk dengan pencitraan. Dia nggak sibuk dengan pengakuan manusia. Manusia nggak mau ngakui, bagi dia nggak masalah gitu ya. Tetapi bagi dia perlu dilengkapi. Alkitab memang nggak ngomong tentang itu, gitu ya. Tetapi kalau misalkan dugaan ini benar bahwa Paulus itu dia diperlengkapi oleh Allah. Balik ke slide yang ketiga.
Dia diperlengkapi oleh Tuhan selama 3 tahun. Next. Ya, jadi setelah bertobat Paulus tidak mencari pengakuan dari para rasul, tapi dia pergi ke Arab dengan tujuan dia perlu dilengkapi. Kalau saudara mau melayani Tuhan, saudara sudah diubahkan perspektifmu, cara berpikir hatimu sudah diubahkan. Saudara harus mau diperlengkapi untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Gitu ya, untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Saudara, next. Tuhan lebih peduli dengan diri saudara lebih dari apa yang bisa saudara lakukan untuk dia. Dia peduli bagaimana saudara mengenal dia. Tuhan itu bisa pakai batu kok untuk layani dia. Jadi sebenarnya yang Tuhan cari itu bukan hanya apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Tapi Tuhan tuh lebih mementingkan diri kita sendiri loh. Diri kita nih kayak apa? Diri kita sebenarnya seperti apa? Itu Tuhan lebih peduli. Kalau kita tuh kan lebih peduli dengan sesuatu yang orang lain bisa berikan, betul nggak? Manusia terbatas tuh begitu. Ya, kalau punya anak 5 begitu ya. Atau anak 3, ya anak 3. Tiap bulan yang satu setor 5 juta gitu ya. Yang nomor 2 setor 5 juta. Yang nomor 3 nggak bisa setor gitu ya. Yang baik yang mana? Yang store yang baik, yang nggak store nggak baik. Itu manusia berdosa tuh begitu. Itu manusia berdosa tuh pikirannya begitu, tapi Tuhan gak terkecoh loh saudara. Saudara mau beri berapa banyak pun Tuhan gak terkecoh, karena Tuhan lebih peduli dengan dirimu daripada apa yang bisa engkau buat bagi Tuhan. Jadi kita lebih peduli dengan apa yang bisa kita buat. Kadang-kadang kan kita begitu hektiknya hari-hari kita. Kita pikir Tuhan disenangkan, belum tentu. Saya kadang-kadang saudara, kalau saya hubungan dengan relasi dengan anak saya, dengan suami saya udah mulai gak enak, itu saya tuh langsung cepat-cepat begini, ini ada yang gak beres dengan saya. Kalau sudah mulai sibuk gitu ya, saya bilang wah ini bahaya. Itu yang masalah di mana? Hubungan saya dengan Tuhan sebenarnya lagi gak beres. Itu saya harus betul-betul atur waktu. Betul-betul atur waktu untuk kembali kepada posisi gitu ya. Harus saudara, karena Tuhan lebih peduli dengan kita. Jangan dipikir kita sibuknya begitu, khotbah di sana di sini, ngajar di sana di sini. Kemudian kita Tuhan tuh langsung terpesona, hebat anakku. Enggak. Tuhan lihat hidup kita, cara hidup kita. Hati kita, pikiran kita. Itu yang Tuhan, itu jauh lebih penting dari apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang Tuhan sudah bekerja di dalamnya, ya, Tuhan bekerja dalam diri kita, Tuhan ubahkan kita, Tuhan sudah latih kita, persiapkan kita, pasti akan bekerja untuk Tuhan. Tapi jangan mengabaikan itu demi sibuk melayani. Tapi kita mengabaikan banyak hal, ya itu nggak boleh. Terakhir saudara, tidak seorang pun bisa mengenal Allah dengan sempurna, gitu ya. Tidak seorang pun bisa mengenal Allah dengan sempurna. Namun kita bisa mengenal Allah dengan benar, dan itu akan mempengaruhi cara kita melayani Tuhan. Saudara, kita nggak ada yang bisa mengenal Tuhan dengan sempurna, karena kita ini ciptaan, sudah ciptaan berdosa pula, ya kan? Hanya Tuhan, Dia pencipta. Ya, status pencipta dan ciptaan aja udah membedakan kualitas. Kita nggak mungkin bisa mengenal Dia secara sempurna, tapi kita bisa mengenal Dia dengan benar sejauh yang Alkitab sampaikan. Pertanyaannya, mau nggak kita bergelut dengan kebenaran firman Tuhan supaya bisa semakin mengenal Dia dengan lebih baik? Karena pengenalan kita kepada Tuhan mempengaruhi cara kita hidup, mempengaruhi cara kita melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu dan umat-Mu datang sekali lagi di hadapan-Mu menaikkan ucapan syukur. Karena Tuhan berkenan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami semua mengakui bahwa hidup kami tidak panjang Tuhan. Hidup kami sementara. Tapi kami rindu hidup yang sementara ini sungguh-sungguh dipakai untuk hidup bagi Engkau. Terima kasih karena Tuhan sudah menyapa kami dengan firman-Mu, menyatakan rahasia untuk bisa hidup bagi Engkau. Tolong kami supaya kami selalu membuka hidup kami, supaya Tuhan bekerja di dalam kami sebelum Tuhan bekerja melalui kami. Dan kami juga rindu Tuhan, kami manusia berdosa ini terus mengalami perubahan
yang Tuhan kerjakan dengan roh-Mu. Ubahkan kami Tuhan. Dan Tuhan juga tolong kami, supaya kami jadi orang-orang yang sungguh-sungguh diperlengkapi, supaya hidup kami semakin efektif melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami punya harta yang sejati di dalam Engkau, yang tidak mungkin hilang oleh apapun. Tolong kami semua, supaya terus mata kami arahkan kepada salib Kristus, supaya selalu muncul ucapan syukur dan bukan keluhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.